Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Amin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 semester genap tentang pembahasan uji kemampuan yang ada di bab 10, yaitu tentang memahami tata cara sholat dan bacaannya bersama Ibu Erna Hernawati SPD. Kita akan bahas uji kemampuan tentang tata cara sholat dan gerakannya. Silahkan buka bukunya, bisa dilihat halaman 91. Siapkan pensil penghapus untuk menuliskan jawabannya ya. Kita mulai dari bagian A. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Bacaan takbiratul ihram adalah A. Alhamdulillah, B. Allahu Akbar, C. Subhanallah. Jawabannya adalah Allahu Akbar. Bacaan takbir ketika takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Kemudian nomor 2. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca A. Allahu Akbar, B. Surah pendek, C. Doa iftitah. Jawabannya pasti option B, yaitu surah pendek atau ayat pilihan ya. Nomor 3. Setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah dilakukan pada saat A. Duduk, B. Ruku, C. Berdiri. Ketika takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah, berarti sambil berdiri. Pada saat kita berdiri. Nomor 3 jawabannya C. Nomor 4. Lengkapi doa berikut. Wajjahtu wajhiya ... fatoros samawati wal ardo. Kalau lihat di buku, jawaban yang tepatnya adalah nomor 4 itu jawabannya yang B. Lilladzi. Selanjutnya nomor 5, kata Allahu Akbar mempunyai arti A. Allah Maha Besar, B. Maha Suci. Kemudian yang C. Allah Maha Esa. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Jawabannya jadi nomor 5 itu A. Nomor 6. Dalam waktu 1 hari 1 malam itu ada berapa waktu sholat wajib? Sudah tahu ya? Ada 5 waktu sholat wajib. Jadi jawaban nomor 6 itu adalah C. Nomor 7. Bacaan sujud diucapkan sebanyak. Nah, bagi mereka yang suka membaca bacaan sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih diucapkan berarti 3 kali. Tapi kalau bacaan ruku dan sujudnya sama, bacaannya yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu hanya 1 kali. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah 3 kali. Yang bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian nomor 8, sami Allahu liman hamidah adalah bacaan A. Ruku, B. Sujud, C. I'tidal. Jawaban yang tepat adalah C. Sami Allahu liman hamidah adalah bacaan i'tidal. Nomor 9. Bacaan yang terakhir dalam sholat adalah A. Zikir, B. Salam, C. Tasbih. Kalau bacaan terakhir dalam sholat yaitu B. Salam ya. Kemudian nomor 10.
kalimat syahadat diucapkan dalam sholat. Kalimat syahadat diucapkan dalam sholat ketika membaca A. Doa iftitah, B. Tasyahud, C. Bacaan sujud. Jawabannya yang betul adalah bagian B. Dibaca ketika membaca tasyahud. Itulah jawaban uji kemampuan yang ada di bagian A. Sekarang kita lihat ke bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Bagian B, siap ya? Siapkan pensilnya. Nomor 1, niat dalam sholat diucapkan pada saat. Nah, kita sudah membahas ini ya tentang niat itu, bahwa niat itu di dalam hati. Ketika kita pergi ke tempat untuk berwudu, ke tempat wudu, itu pun sudah ada niat dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakan wudu kemudian sholat ya. Jadi niat itu ada di dalam hati. Kemudian nomor 2, mengangkat kedua tangan dengan membaca Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan dengan membaca Allahu Akbar. Gerakan ini disebut, iya betul, gerakan ini disebut takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Nomor 3. Ini harus dilengkapi doanya. Bisa dilihat di buku. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jawabannya wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nanti bisa dilihat di buku panduan ya. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kita lanjutkan nomor 4. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dalam sholat dibaca pada waktu. Nah, bagi mereka yang biasa membaca doa ini dibaca ketika ruku. Kemudian nomor 5, sholat subuh ada titik-titik rakaat. Nomor 5, sholat subuh ada berapa rakaat? Pasti sudah tahu ya, pasti sudah pada hafal. Kalau sholat subuh itu ada 2 rakaat. Kemudian nomor 6, bangun dari ruku disebut istilahnya yaitu i'tidal. Nomor 7, badan membungkuk, tangan memegang lutut dalam sholat disebut badan membungkuk, tangan memegang lutut dalam sholat disebut ruku. Kemudian nomor 8, gerakan setelah i'tidal adalah takbir dan sujud. Iya, takbir dan sujud. Kemudian nomor 9, gerakan terakhir dalam sholat adalah salam. Nomor 10, waktu salam dalam sholat pertama menengok ke mana dulu? Menengok ke kanan dan kiri. Ke kanan dulu, baru ke kiri. Nah, itulah jawaban untuk uji kemampuan bagian B. Sekarang kita lanjutkan uji kemampuan bagian C yang ada di halaman 92. Nomor 1, siap ya? Sebutkan nama sholat 5 waktu. Wah, ini mudah, pasti sudah pada hafal ya.
Nomor 1 itu ada sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Kemudian nomor 2, tuliskan bacaan niat sholat subuh. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Erna bahwa niat itu dalam hati. Jadi kalau tidak dizaharkan, tidak dibacakan juga tidak jadi masalah ya. Dalam hati kita sudah punya niat, saya akan sholat subuh. Dalam hati kita sudah punya niat, saya akan sholat maghrib. Nah itu ya. Kemudian lanjutkan kita ke nomor 3. Tuliskan bacaan sujud. Nah, bacaan sujud yang biasa kita baca adalah Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini bacaan sujud dan ruku sama ya, boleh sama. Jadi nomor 3 dan nomor 4 jawabannya sama. Tuliskan bacaan sujud, tuliskan bacaan ruku. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian nomor 5, tuliskan dengan huruf Arab kalimat di bawah ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti nomor 5 itu adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masih bagian C, uji kemampuan bagian C nomor 6. Sebutkan anggota badan yang menyentuh lantai dalam sujud. Sebutkan anggota badan yang menyentuh lantai dalam sujud, yaitu dahi atau kening, kemudian hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan pangkal jari-jari kaki kanan dan kiri. Itu ya. Selanjutnya nomor 7. Sebutkan 3 di antara gerakan dalam sholat. Boleh ya, ini bebas saja. Kalau mau misalkan yang pertama, gerakan takbiratul ihram, kemudian berdiri dan bersedekap, kemudian ruku, atau bisa aja sujud ya, dan lain sebagainya. Jadi tulis 3 saja. Selanjutnya nomor 8, apa yang dimaksud dengan berdiri bersedekap? Apa yang dimaksud dengan berdiri bersedekap? Yaitu meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusar. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Nah, berdiri bersedekap artinya meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusar. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Selanjutnya nomor 9. Jelaskan letak telapak tangan ketika duduk antara 2 sujud. Jelaskan letak telapak tangan ketika duduk antara 2 sujud. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ya, telapak tangan diletakkan di atas paha. Kemudian nomor 10 bagian C. Bagaimana posisi tangan ketika takbiratul ihram? Bagaimana posisi tangan ketika takbiratul ihram? Ketika takbiratul ihram, posisi tangan mengangkat kedua tangan ya. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga. Telapak tangan diarahkan ke kiblat. Jadi,
Posisi tangan ketika takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga. Telapak tangan diarahkan ke kiblat. Demikian jawaban untuk uji kemampuan bagian C. Sekarang satu bagian lagi tentang kreativitas ada di halaman 93. Berilah keterangan yang sesuai dengan gambar di bawah ini, kemudian pilihlah gambar yang menunjukkan perilaku yang harus dihindari. Nah, di sini ada 5 gambar. Kita mulai dari sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Nanti kita kasih keterangannya. Nomor 1, ini adalah gambar tentang sholat berjamaah. Di depan ada imam, di belakang ada makmumnya yang mengikuti. Sholatnya terlihat tertib, terlihat rapi, dan terlihat tidak ada yang main-main. Berarti ini adalah sholat yang harus kita contoh. Jadi ini gambar ini benar ya. Kemudian nomor 2, kita lihat gambarnya. Ada yang sedang sholat berjamaah, tetapi ada makmum yang tidak mengikuti gerakan imam. Ada 2 orang anak yang tidak sama posisinya dengan imam. Imam sedang berdiri bersedekap, tapi mereka malah ruku. Jadi ini salah. Jadi jangan dilakukan ya, harus dihindari. Kalau kita sebagai makmum ketika sholat harus mengikuti imam. Kemudian nomor 3, di sini juga sama, ada beberapa orang yang sedang melakukan sholat berjamaah, tapi pas di belakang ada 2 orang anak yang sedang bercanda, sedang ngobrol. Bercanda ketika sedang sholat itu tidak boleh dilakukan, harus dihindari ya. Jadi ini salah, perbuatan yang salah, harus dihindari. Kita lanjutkan nomor 4, berjalan semangat menuju masjid dengan pakaian yang rapi. Ini juga perbuatan yang baik ya. Ini baru contoh yang benar, kita harus mengikutinya. Yang terakhir, satu lagi gambar terakhir, ada yang sedang sholat tapi ada 2 anak yang sedang ngobrol, berbicara ya, sedang ngobrol berdua. Jadi tidak membaca bacaan ketika sholat, malah ngobrol. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Jadi harus dihindari. Perbuatan ini harus dihindari, salah. Kalau kita sedang sholat, kita harus khusyuk. Bacaannya harus dibaca, jangan malah ngobrol. Nah, itulah jawaban untuk uji kemampuan bagian A, B, C, dan kreativitas ya. Mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti dengan baik dan nanti bisa dipelajari kembali. Nah, anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk selalu melakukan sholat ya. Terutama sholat wajib, sholat fardu tidak boleh sampai terlewat. Setelah sholat, biasakan untuk berzikir dan berdoa. Nah, untuk minggu depan, siapkan diri untuk ulangan ya. Kita akan ulangan bahasannya tentang tata cara sholat dan gerakannya. Selamat belajar, selamat menghafalkan ya, siapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan. Demikian dari Bu Erna, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.